Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib surah Al-Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak dari santri Al-Mustafa yang berbahagia. Pertama sekali, mari kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dapat hadir untuk melaksanakan kajian rutin kita sebagaimana biasa. Alhamdulillah, setiap Ahad malam Senin dari maghrib sampai Isya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Memberikan hidayah, memberikan kekuatan iman kepada kita, dan juga tentunya mudah-mudahan juga Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Salawat dan salam terutama kita terkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, alhamdulillah, secara istiqomah kita masih tetap melaksanakan kajian seperti ini sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita, karena begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dan juga alhamdulillah bagi kita di surah Al-Mustafa sudah kita mulai juga taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Sudah lebih 10 orang, sudah lebih Pak Zena ya, sudah lebih, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti juga kita senang sekali banyak anak-anak yang mengaji di sini sehingga suasananya makmur surau kita ini. Dan juga alhamdulillah juga malam hari Jumat dan yang lain pada bapak-bapak, saudara-saudara yang belum bergabung, mari bergabung. Setiap hari Jumat, malam Sabtu kita belajar mengaji, walaupun mulai dari alif sampai ya. Kemudian juga insya Allah yang sudah Al-Quran mungkin juga akan kita mulai malam hari habis maghrib untuk yang remaja ya. Ini juga insya Allah akan kita usahakan. Yang mudah-mudahan dengan demikian ini suatu kebaikan bagi kita. Kita selalu berjuang, berjihad dengan cara kita masing-masing, dengan memfasilitasi, dengan kita membimbing anak-anak dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan jihad fisabilillah. Keluarnya kita dari rumah hadir saja seperti ini, seperti sekarang ini, adalah merupakan jihadu fi sabilillah. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai pulang kembali ke rumahnya. Jadi sampai kita pulang nanti itu di jalan Allah kita. Maka kita bersyukur. Selanjutnya jemaah rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan apa ya? Sya'ban ya. Nah, ya benar, bulan Sya'ban.
Jadi tidak sampai 1 bulan lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bulan yang ke-9. Sya'ban ini bulan yang ke-8. Diawali dengan Muharram, apa lagi sudah Muharram? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 12 ya. 12. Jadi tidak sampai 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dalam hal itu pada kesempatan ini kami sampaikan, mari kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan penuh rasa sukacita, rasa bahagia, rasa senang. Karena kata Nabi, man kharaja min baitihi, salah lagi baca. Tadi man kharaja min baitihi fi talabil ilmi, hadis yang tadi ya. Artinya barang siapa yang keluar rumahnya menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah hatta yarji'ah, maka dia di jalan Allah sampai kembali. Yang saya maksud, man fariha bidukhuli Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira, dukhul itu masuknya bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira, senang hatinya datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nirani, maka diharamkan jasadnya dari bakaran api neraka. Nah, itu artinya. Jadi kita tanamkan di hati kita senang, gembira kita datangnya bulan Ramadan. Jadi siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari bakaran api neraka. Tapi gembira di sini ya gembira karena kita akan puasa, malamnya akan sholat tarawih, akan membaca Al-Quran, banyak bersedekah, gitu. Itu yang digembirakan. Jadi bukan gembira ada kolak, ada sate padang, itu sudah ngikutnya gitu ya. Yang penting kita, karena bulan Ramadan ini syahidus syuhur, penghulunya bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Amal ibadah ditingkatkan pahalanya. Amalan-amalan yang sunnah kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan yang wajib di luar Ramadan. Yang wajib kita lakukan dilipat gandakan, tingkatkan sampai 70-700 kali lipat. Jadi kita sambut dengan gembira. Dan di bulan Ramadan itu juga turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, malam Qadar. Siapa yang dapat malam Qadar itu, dia sama nilai pahala yaitu 1000 bulan. Jadi coba Allah, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kira-kira gimana kita ini? Gelisah apa senang ini datangnya Ramadan? Gembira ya. Senang gembira. Alhamdulillah, bagi kita surah Al-Mustafa ini jauh-jauh hari ini belum 1 bulan, belum nyampe, nggak nyampe. Artinya masih jauh, sudah kita persiapkan ini. Sudah kita susun petugas-petugasnya. Kita akan sholat tarawih. Nah, anak-anak nanti ya, ramai-ramai kita sholat tarawih. Insya Allah rebus pisang ada, insya Allah. Kolak ada, insya Allah ya. Nah, kita buka bersama di sini. Nah, kemudian malamnya sholat tarawih.
Ngajinya juga bisa dilanjutkan sama guru kita Pak Ustadz Andi Abdurrahman. Nah, jadi kita gembira ya datangnya bulan Ramadan ini. Udah kita siapkan jadwal-jadwalnya, siapa nanti yang imam, yang yang tausiah, gitu ya. Oh yang bawa apa tadi? Oh ya bilang, kirain yang bawa cemilan, bawa cemilan. Ya itu perlu juga ya, yang bawa cemilan ya untuk berbuka, karena mau ngasih berbuka untuk orang yang puasa, kita dapat pahala sama dengan orang yang puasa. Nah, misalnya membawa segelas air minum, air es, atau taruhlah 10 gelas gitu ya, ada 10 orang yang minum, kita dapat pahala ya, pahala kita puasa, dan juga dapat pahala 10 orang yang minum itu, tidak mengurangi pahala orang yang puasa itu. Nah, gitu. Begitu barokahnya bulan Ramadan itu, bulan puasa itu. Jadi sudah kita siapkan, ada di antara kita nanti yang jadi imam, tausiah. Mungkin kalau subuh nanti diatur aja Pak Andi ya, petugas-petugasnya ya. Kita yang sudah kita atur yang tarawih, kita susun kan. Nah. Kemudian jemaah rahmatullah, datangnya bulan Ramadan ini, apa yang harus kita persiapkan? Nah ini. Tadi yang pertama kita sambut dengan hati yang gembira, senang, bahagia. Kalau kita ingat akhirat, kita pasti senang, bahagia. Tapi kalau kita ingat dunia saja gitu ya, karena juga ada timbul resah dan gelisah kita. Waduh, puasa mau datang lagi. Nggak bebas ini siang ini, dan juga biayanya nambah ini, belum beli ini, belum ini, waduh pusing. Nah, kalau bicara dunia gitu, insya Allah rezeki itu ada aja, karena rezeki itu sumbernya banyak, bukan satu, bukan usaha saja, bukan, banyak sumbernya itu. Ada rezeki yang dijamin, baru lahir saja ada rezekinya. Air susu ibunya tadi belum ada airnya kan? Dalam perut aja sudah ada rezekinya. Nah, dalam perut akhir ada puasa, ada rezeki yang dijamin. Ada rezeki karena banyak istighfar, karena taat kepada Allah, ada saja rezekinya. Ada rezeki orang yang bertakwa, karena dia taat kepada Allah, ada saja rezeki yang tidak diduga-duga gitu ya. Ada saja. Nah ini tidak diduga ini. Sudah ada kan, walaupun sebelah sini masih utuh, sebelah sana tapi selain cerita kan. Iya, rezeki tidak diduga ini. Rezeki orang bertakwa ada. Tidak diduga. Ada rezeki karena istighfar tadi ya. Ada rezeki dijamin, rezeki orang yang bertakwa. Apalagi orang yang dengar banyak rezekinya, orang yang ceramah nggak bisa, gimana ngomong? Ya terus kan, nggak usah malu-malu terus. Ada rezeki ya, ada rezeki. Jadi dulu sudah disampaikan, tapi jangan tersinggung pula kan. Ada rezeki karena menikah, gitu. Ada rezeki istri gitu. Jangan tersinggung pula Pak Andi tersinggung. Kalau Eko dia udah ini dia. Iya, ada rezeki istri gitu. Jadi kita juga laki-laki jangan mentang-mentang saya cari duit segala macam. Itu ada rezeki istri di situ. Ada rezeki anak gitu. Kemudian ada rezeki karena silaturahmi. Ada rezeki karena silaturahmi, banyak silaturahmi. Maka silaturahmi ini kepala rumah ada rezekinya, kopi ada. Rebus pisang ada. Ini bahkan ada, saya udah lama nggak makan ini, apa namanya itu? Yang di depan tadi? Cempedak. Nah, ada rezeki
Eko jangan banyak-banyak makan itu, bahaya, manis. Nah itu ada aja rezekinya. Rezeki karena silaturahmi. Ada rezeki karena sedekah, juga ada karena sedekah. Karena ada doa malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah ganti harta yang dia keluarkan. Nah, jadi tatkala seorang itu memberi sedekah apa saja, makanan seperti pisang ini, apalagi kalau sate padangnya atau masih bungkus kan, doa malaikat Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah ganti yang dia keluarkannya itu. Maka orang yang suka sedekah itu ya ada rezeki. Nah. Dan juga ada rezeki karena usaha. Ya. Jadi kembali kepada tadi, kita masuk bulan Ramadan ini, kalau kita ingat dengan akhirat kita akan bahagia. Itu yang pertama ya, kita bilang. Kemudian yang kedua, datangnya bulan Ramadan, mari kita persiapkan diri kita ini dengan bersih. Nah, ya, apa? Bersih, mensucikan baik lahir maupun batin. Ini lahir batin. Sekarang kita bicara lahir dulu. Apa yang harus kita persiapkan datang bulan Ramadan ini? Ya, kita siapkan bulan Ramadan, bulan yang agung yang akan datang. Kita persiapkan selanya alat-alat ibadah kita. Pecinya kalau sudah kadang-kadang ada sudah kuning jadinya kan, nah cuci. Nah itu ya, syukur beli baru ya, kalau beli baru nggak apa-apa. Pakaian kita mungkin ada yang sobek, dijahit, artinya alat-alat ibadah. Nah, kemudian tempat kita ibadah ini kita bersihkan. Maka kita lihat kan ya, orang mau masuk Ramadan itu bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid gitu kan. Nah, nanti ini kita bersihkan lagi supaya tidak berkelewat peak ya kan. Apa itu? Oh iya, ya seperti ini kan. Nah, ini kan belum Ramadan ya, wajar saja masih bentar lagi ya, harus bersih ini. Lampu-lampu yang mati karena orang yang memberi penerangan untuk menuju masjid musola, pahalanya luar biasa. Allah akan menerangkan nanti di akhirat. Ada lampu-lampu yang mati di jalan itu. Iya, kita terangkan ya. Jangan sampai tertarung nanti Pak Karim, Pak ini, Pak Miskam dari sana, Pak Tim dari sana. Tertarung, tahu kan tertarung? Karena gelap gitu kan. Itu kita persiapkan semuanya, bersih gitu ya. Ini nanti kita rapiin ini semuanya ini. Kemudian ini seperti apa namanya, karpet kita masukkan di ini nanti di balerong di dalam, sudah dia rapi bersih ya nanti. Bukan malam ini, bukan. Baca iman lagu-lagu dia nanti. Nah itu kita memasuki bulan suci dan bersih. Begitu juga di rumah kita terangkan lampunya, mau baca Al-Quran, mau makan sahur sama keluarga. Nah, setelah ini semangat makan sahur itu semangat, karena kita disunahkan makan sahur, ya nggak boleh nggak makan sahur gitu. Makan sahur itu sunnah, didoakan oleh malaikat. Makan sahur itu jangan perut kenyang nggak sahur, nggak boleh. Walaupun nggak menjadi syarat harus dari puasa, tapi sunnah harus sahur walaupun sedikit. Saya nggak sedikit, saya banyak. Mana emang sedikit gitu. Nah itu karena hikmahnya sahur itu. Coba bayangkan selama Ramadan sahur itu jam berapa? Jam 3 ada bangun kan? Jam 3. Hikmahnya antara lain
selama sebulan kita bangun jam 3 untuk sahur. Bangun semua nggak kira-kira ya? Bulan Ramadan kemarin jam 3 bangun semua nggak? Kalau sekarang? Jadi artinya sebulan kita latihan bangun jam 3. Setelah selesai Ramadan, bulan berikutnya kita sudah terbiasa bangun jam 3, sudah biasa sholat malam. Jadi kita bersih-bersih. Jadi itulah semuanya. Lampu-lampu kita terangin, pakaian-pakaian, alat-alat ibadah kita. Kalau perlu ya kita cuci yang bersih gitu ya. Ya syukur bisa beli yang baru gitu ya. Nah, kemudian yang gak kalah pentingnya kita membersihkan hati kita. Nah, tadi membersihkan lahir ya. Sekarang membersihkan batin. Batin harus dibersihkan. Karena bulan Ramadan itu kan sering kita dengar bulan Ramadan adalah bulan suci ya. Bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang suci. Kita mau masuki bulan suci Ramadan itu, kita juga harus disucikan diri kita. Terutama kita sucikan diri kita ini dengan noda dan dosa. Nah, kalau seandainya selama ini kita banyak dosa, banyak noda, banyak maksiatnya, maka inilah momentum mau masuk bulan suci Ramadan ini, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang kembali suci, yaitu orang pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, kemudian minta ampun, kembali suci. Ada beberapa hal itu yang kembali suci. Orang habis berbuat salah, selama ini salah, kemudian mohon ampun, benar-benar suci. Kemudian orang yang baru selesai melaksanakan ibadah haji, benar-benar dia melaksanakan ibadah haji, suci. Dan orang yang pulang dari sholat Jumat, pulang sholat Jumatnya benar-benar ikhlas, maka dosa antara Jumat dengan Jumat berikutnya itu diampunkan oleh Allah. Maka selesai Jumat benar-benar suci kembali ya, karena sudah. Orang yang pulang haji itu yang benar-benar maksudnya nggak lugu, nggak lopas, sungguh-sungguh bagaikan bayi baru lahir. Begitu juga orang yang 1 Syawal setelah selesai Ramadan, 1 Syawal dia sudah puasa, banyak amalannya siang hari, malam hari. 1 Syawal juga seperti bayi baru lahir. Maksudnya bersih dari segala dosa. Jadi itu kita bersihkan, sucikan diri kita ini dari noda dan dosa. Kalau mencari orang yang tidak bersalah, mencari orang yang tidak berdosa, kira-kira ada nggak? Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Coba tunjuk. Nggak ada. Taruhlah dosa tangan enggak, tapi mungkin dosa lisan. Taruhlah dosa lisan enggak, mungkin dosa mata. Taruhlah mata enggak, tangan enggak, lisan enggak, kalau enggak dosa hati. Memang hati punya dosa? Iya, malah lebih banyak dosanya hati. Iri, dengki, suuzon, takabur, sombong, ujub. Nah itu dosa hati semua itu. Iri, apa itu iri? Gak senang orang berhasil, itu iri. Kalau dengki, gak senang orang berhasil, bahkan keberhasilan orang itu harus pindah ke dia. Nah, itu jadi dengki itu di atasnya iri. Kalau iri cuma gak senang aja, gak senang. Nah, yang boleh itu iri kepada orang ahli ibadah, boleh iri. Aduh, dia ahli ibadah, saya Pak Pandu ya. Wih, ngajinya pintar, itu boleh. Jadi iri. Kalau dengki itu di atasnya.
nggak suka orang itu berhasil, dan juga bagaimana keberhasilan orang itu pindah ke dia. Itu dengki. Kalau suzon berubah sangka, ada rasa sangka-sangka, rasa sangka yang tidak baik kepada seseorang. Kalau sombong itu bangga, membanggakan, diucapkan, dan juga diperlihatkan dengan perilaku kelebihan kita, kelebihan ilmu kita, kelebihan pangkat kita, kelebihan harta kita diperlihatkan. Nah, itu kalau sombong. Kalau takabur, meremehkan orang lain. Saya inilah takabur. Kalau ujub lain lagi. Kalau ujub nggak kelihatan, tapi di hati. Di hati. Melihat orang, misalnya dia sholat, begitu, saya lebih khusyuk dari itu. Dalam hati gitu, membanggakan amal, membanggakan ibadah kita. Orang nggak tahu, tapi dalam itu juga ujub. Jadi mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kita mau masuki bulan suci Ramadan. Itu dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sucikan juga. Tadi yang pertama yang disucikan apa? Lahir ya. Lahir banyak macamnya kan tadi. Kemudian disucikan batin kita dari dosa, dan disucikan juga batin kita antara kita sesama kita. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, berselisih paham dan lain sebagainya, maka marilah kita saling bermaaf-maafan. Jangan nunggu hari raya. Jadi pemama sebelum masuk puasa ini, nah ini Pak Zainal sudah mau nih, banyak salah kayak ini. Suka mukul pakai ini, lagi main pingpong kan. Saling bermaaf-maafan. Di dalam Al-Quran, tanda-tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ada di dalam Al-Quran itu ayatnya pertamanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Coba ulang Pak Zainal. Belum kan? Belum bisa. Insyaallah mudah-mudahan dengan semangat bisa semuanya insyaallah. Yang penting jangan berhenti ya, terus insyaallah. Karena semua orang bisa ngaji itu asal usulnya dari belajar alif bata, kan gitu kan? Jadi artinya bersegeralah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Itu artinya segera, jangan tunda-tunda. Nantilah, orang masih muda. Nantilah besok lah, pas sudah tenang dikit. Jadi jangan, jadi bersegera gitu ya, segera. Alhamdulillah bukan terlambat kita ini ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada Tuhanmu dan kepada surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Samawati wal ard itu langit dan bumi. Jangan khawatir, tidak muat. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh, orang yang taat. Seperti apakah orang takwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang suka berinfak baik waktu sempit maupun waktu lapang. Jadi nggak nunggu lapang aja, waktu sempit dia bisa berinfak. Sesuaikan. Bis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz. Orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah. Nah, itu juga tanda orang tak bisa menahan amarah. Nah, kalau bicara dengan marah ini, ada orang yang lambat marahnya, lambat pula selesainya. Nah,
lambat juga selesai. Itu masih kurang baik. Ada orang cepat marah, lambat selesai. Lambat selesai kan ini yang parah ini. Cepat marahnya, selesainya juga lambat. Ada orang yang cepat marah, cepat selesai. Yang bagus lambat marahnya, cepat selesai. Itu juga nggak boleh pula kita nggak marah, tapi yang pada tempatnya gitu ya. Tapi kalau bisa, walaupun kita benar, kalau kita memarahi seseorang, walaupun kita benar, lebih baik ada caranya. Sebab kalau kita tidak ada caranya, bisa, walaupun kita benar, orang salah, kita marahi habis-habis, bisa memutuskan hubungan silaturahim. Jadi sampai ke situ ya ceramahnya dari puasa. Keliling-keliling. Kok bisa itu? Oh, soal ini ya, soal hati ya. Orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bisa menahan marah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wal afi itu maaf, 'anil nas itu manusia, orang yang mau memaafkan manusia. Maka itu mari kita mau masuk bulan suci Ramadan ini kita saling bermaafan. Beberapa macam itu yang harus kita persiapkan. Satu, kita sambut dengan hati rusuh, hati gembira, hati senang ya. Yang kedua, kita persiapkan bersih-bersih lahir dan batin. Lahir ya semua yang kelihatan inilah, tempat ibadah, pakaian dan lain sebagainya, baik di musola, di masjid maupun di rumah kita. Nah, karena kita nyambut datangnya bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian bersih-bersih hati dari dosa yang mungkin pernah kita perbuat, baik dosa yang ada di anggota tubuh kita maupun ada di dalam hati kita. Nah, itu yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Kemudian yang harus kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan ini yaitu ilmu tentang puasa. Alhamdulillah kalau ilmunya sudah kita sampaikan ya, pengajian dulu ya. Sudah apa belum ya? Mungkin lupa ya. Soal puasa kan, masih ingat kah ini? Hal yang berkaitan dengan puasa. Nah, ilmunya, soalnya ada di dalam Al-Quran bunyi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan engkau batalkan amalmu. Artinya amal bisa batal. Bisa batal karena syirik, bisa batal karena riya, bisa batal karena kita punya sifat yang tidak baik, dan juga bisa batal karena tidak ada ilmunya, nggak ngerti, wudhu nggak ngerti, mandi nggak ngerti, sholat nggak ngerti. Yang penting sekali kita ketahui rukun-rukunnya. Kalau rukun tidak bisa tidak. Kalau sunatnya yang tinggal masih sah ibadah kita. Tapi kalau rukunnya yang tinggal tidak sah ibadah kita. Maka puasa juga harus kita ketahui apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang membatalkan puasa, siapa saja yang boleh tidak puasa, kan gitu. Jangan sampai juga ada hadis bunyinya kam min shaimin laisa lahu illa ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus, hanya dapat lapar dan haus, nggak dapat pahala gitu. Kenapa? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Nggak ngaji, nggak dipelajari. Maka alhamdulillah kita sudah pelajari, walaupun sudah lupa ya. Sudah lupa apa masih ingat? Dikit-dikit. Kita ulang ya, mudah-mudahan masih ada waktu ya.
Nah sekarang puasa itu berapa macam? Baik apa? Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada haram puasa. Sekarang puasa wajib itu kapan saja? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa membayar denda kifarah, puasa sunnah, sudah paham lah ya, Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Muharram. Kapan puasa makruh? Puasa terus menerus itu makruh. Kapan nggak boleh puasa? Ayo, kapan coba? Idul Fitri terus, Idul Adha terus. Baru dua ini. Hah? Ya Pak Andi. Satu hari raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha tanggal 10 pas motong korban itu. Kemudian besoknya. Berarti 4 hari ya. Hari raya haji itu 4 hari nggak puasa. Paham ya? Pas menyembelih itu, pas kita sholat raya tanggal 10 itu. 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Takbirnya juga sama 4 hari. Kalau takbir hari raya Idul Fitri, maghrib sudah sholat hari raya ya habis, nggak takbir lagi gitu, takbiran maksudnya. Nah itu, paham ya? Nah, itu pembagian puasa ada 4. Kemudian rukun puasa berapa? 2. 1 niat, berniatlah malam harinya sebelum fajar. Kalau sebelum fajar itu boleh sore dan malam itu sudah. Habis isya udah malam belum? Sudah. Tengah malam boleh. Waktu sahur boleh. Atau dilapatkan habis sholat tarawih boleh. Paham ya? Atau waktu sahur itu boleh. Tapi kebanyakan orang takut sahur nggak bangun, maka malam habis tarawih itu udah pasang niat gitu ya. Pasang niat di hati kita bahwa besok mau puasa. Ya? Sudah imsak belum niat. Sudah imsak? Iya. Oh. Kalau Kalau imsak menentukan fajar pasangannya. Niat itu di hati gitu ya. Jadi kalau hanya lisan saja untuk nolong hati kita ya. Paham ya? Kalau puasa sunnah boleh niatnya besok. Misalnya hari ini ya. Ini hari ini, besok Senin nggak ada apa-apa di rumah. Nah, puasa lah. Pasang niat. boleh Pak Eko. Ya, besok nggak ada apa-apa kan? Puasa lah. Niat. Aku niat puasa. Boleh. Tapi dari jam 5 jam 5 sore boleh puasa. Begitu saya mau niat lah besok jam 5 sore. Nah, boleh itu pasang niat ya. Puasa sunnah tapi kalau puasa Ramadan ini harus niatnya malam ya. Malam. Jadi kalau seandainya kita ketiduran nggak sahur, besoknya puasa apa enggak? Coba saya tanya. puasa. Tetap puasa. Jadi jangan jadi alasan tak puasa. Enggak, kenapa? Enggak sahur. Enggak ada itu. Insya Allah, walaupun kita nggak makan sahur, ketiduran, Allah yang memberi makan. Beda lapar bulan puasa dengan hari biasa. Ya enggak? Beda apa gimana? Iya. Kalau bulan puasa jam 8 kita nggak makan, taruhlah malamnya sudah makan. Di jam 8 nggak makan, biasa-biasa saja ya. Nah, jam 9 nggak juga, biasa aja. Jam 10 bisa sampai sore. Coba sekarang, jangan coba-coba. Jam 7 baru udah gemetar. Kalau udah kepingin cari nasi uduk, nggak dapat nasi uduk ya sarapus jadilah. Syukur-syukur ada ini sukun gitu kan. Itu ya, beda. Kalau hari biasa ini gemetar ya.
Tadi rukun puasa ada berapa tadi? Dua. Satu niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada batasnya. Tidak siang malam, tidak. Apa tadi yang kedua? Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ditahan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ditahan dari yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan? Makan, minum. Wih, coklat. Rokok. Makan, minum, coba itu ya. Nah, makan, minum, iya itu. Pokoknya asal makan, makan apa saja, makan nasi, makan rambutan, makan apa saja lah. Makan hati enggak batal. Makan, minum, sudah itu muntah. Tapi muntah sengaja gitu ya. Tapi kalau nggak sengaja, datang aja muntah nggak batal itu. Sengaja gitu ya. Sengaja batal. Habis itu yang sudah berapa itu? Dua ya? Dua. Yang ketiga bersetubuh. Siang hari dari terbit fajar sampai terbenam. Kan tadi kan sudah dibilang menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari itu siang hari, bukan malam. Ya siang hari. Nah, ya, itu batal. Bukan sekedar batal. Kalau sampai terjadi, bayar denda atau bayar kifarat namanya. Bayar apa? Kifarat atau denda. Apa dendanya? Masih ingat? Ya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Taruhlah, waduh, melanggar saya ini. Saya puasanya 2 bulan, puasa 10. Udah dapat 35 hari, 36 hari batal, ulang lagi dari awal. Berat nggak itu? Nah, berat nggak Beko? Nah, makanya jangan coba-coba. Ada. Aman. Kemudian yang membatalkan lagi datang gila. Taruhlah pagi-pagi dia nggak puasa gitu. Kemudian hilang akalnya. Bisa. Gila. Bisa tapi nggak bisa. Hah? Bisa enggak? Bisa enggak? Cuma hilang akal. Termasuk mabuk. Nah, karena belum berhenti, ini habis sahur minum. Habis sahur minum. Ini minum air putih ini. Kalau ini baca bismillah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau minum yang memabukkan baca bismillah bisa murtad gitu. Nah, baca bismillah pula lagi kan. Kalau ini harus baca bismillah malah bukan. Mabuk terus pingsan, itu batal puasanya. Atau memang orang datang stresnya gitu ya, itu batal. Selanjutnya sudah berapa itu? 1. Apa tadi? Makan, minum. Makan minum jadi 1 ya. Siang hari. Makan minum. Siang hari. Iya, siang hari. Kalau malam pupuah lah, kan gitu. Tahu nggak pakai kau pupuah? Kalau malam nggak apa-apa. Makan minum, muntah sengaja, bersetubuh, datang gila, terus yang membatalkan lagi bagi perempuan datang haid dan nifas.
Jadi kalau haid dan nifas, Pak Eko nggak puasa nggak apa-apa, boleh nggak puasa. Nah, ya. Tapi kalau seandainya lihat Pak Eko kok nggak puasa ini, ada apa ini? Kata kemudahan. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa itu yaitu keluar mani dengan sengaja. Ya? Kalau mimpi gimana? Gak apa-apa. Kan nggak sengaja. Kan dengan sengaja. Mimpi dia bilang Iya. Ya itu kan di luar kemampuan itu. Ini mimpi. Pak Eko ini udah nggak ada mandi lagi. Jadi dengan sengaja. Paham ya? Jadi kita jaga ya. Nah ini yang gak kalah pentingnya ini, Bapak ya. Ibu ya, dari panggilan ibu nggak ada ya. Sedikit lagi ya. Kalau membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, batal puasa. Yang merusak puasa yang berat. Puasanya nggak batal, tapi rusak. Menahannya bukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi selama-lamanya nggak boleh. Ada 5. Yang merusak ada 5. 1 al-kadhib, 2 namimah, yang ketiga al-ghibah, yang keempat nazartu bisyawat, yang kelima yaminul ghamus. Paham? Belum ya? Paham. Tadi yang udah disebutin. 1 al-kadhib, kadzib itu bohong. Berbohong aja kerjaannya bulan puasa. Batal nggak puasanya? Rusak bisa. Batal nggak? Tetap puasanya tetap. Tapi rusak. Kalau sudah rusak, ini bukunya sudah rusak gitu ya. Bukunya masih ada tapi rusak. Kadzib itu dusta, bohong. Nah. Kemudian an-namimah. Namimah itu mengadu domba. Tahu domba? Domba sebangsa kambing ya? Kambing. Diadu gitu ya? Diadu. Domba yang ngadu apa orang yang ngadu? Oh orang. Ngadu orang. Ngadu orang ini diadu dengan ini. Bagaimana supaya ribut, supaya bertengkar, berkelahi, bermusuhan. Kira-kira itu bulan Ramadan boleh nggak ya? Tidak boleh. Rusak puasanya. Kalau luar Ramadan boleh? Tidak boleh juga. Enggak juga katanya. Enggak juga kan berarti ya baik Ramadan maupun bulan Ramadan kita nggak boleh makan siang hari, ya kan? Malam hari boleh. Boleh. Kalau yang tadi kadzib dengan namimah tadi, bulan puasa siang hari boleh nggak? Tidak boleh. Malam Tidak boleh juga. nggak boleh juga kan? Nah itu namimah. Al-ghibah, apa itu al-ghibah? Itu membicarakan kejelekan orang. Nah ini yang berat bagi kita ini. Ya sama aja, ya, perempuan biasanya kalau perempuan suka ini, yang juga ya kita yang laki juga kadang-kadang ya, karena enak kadang-kadang bicarakan orang, kejelekan orang gitu. Orang bilang, apa sih? Tapi inilah yang ini kan. Ya kecuali menyampaikan ke polisi itu boleh, kita diintegrasi kan, kita ini. Kamu diapain tadi? Nggak boleh gibah Pak, nggak bisa itu. Nggak boleh bilang itu boleh kasih tahu saya diginiin, saya begini, ini orang begini. Boleh juga gibah begini, ngomong sama ini orangnya begini, harus hati-hati, ini suka begini, itu boleh, itu ngingetin ke kawan supaya kawan nggak kena. Atau Pak Andi ngomong, Pak Zul, ini orang ini suka begini, tolong jangan makan begini gitu. Nah, tujuannya niatnya baik untuk memperbaiki orang, gitu kan. An-namimah, al-ghibah, al-kazib, an-namimah, al-ghibah, nazabtu bisyahawat. Nah ini yang berat juga ini berat-berat yang merusak puasa ini. Nazabtu apa? Iya. Melihat. Nazartu melihat, nazartu bisyahawat. Syahwat apa?
ngelihat dengan nafsu. Melihat nafsu. Jadi kalau melihat ini nih jalan pagi ini, kalau melihat aja nggak apa-apa. Iya, tapi dengan penuh nafsu rusak itu. Nah, betul. Melihat dengan penuh, nah ini berat, dijaga ini selama Ramadan. Harapannya nanti Ramadan juga sudah terbiasa. Maka itulah pantas surga tempatnya orang yang bisa puasa menjaga semuanya itu. Memang berat gitu ya. Nazatul syawat. Dan yang terakhir yang dijaga yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Sumpah palsu. Bersumpah tapi palsu. Karena sumpah palsu itu bisa mencelakakan orang lain. Orang yang tidak bersalah jadi bersalah. Orang yang bersalah jadi tidak bersalah. Yang salah di luar penjara, yang tidak bersalah masuk penjara. Karena sumpah palsu, persaksian palsu, sumpah palsu, kesaksian palsu sama saja. Nah, ini saja kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang dari awal tadi kita sampaikan dalam kita rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, menambah ilmu kita, memberikan kesehatan kepada kita, memanjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Amin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Syarul. Semoga apa yang